Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, jadi di sini kita kelompok 4 akan mengisi perbincangan ya Betul. terkait PKI Madiun. Kita akan Membahas tentang pemberontakan PKI Madiun. Oke. Nah, PKI Madiun itu kan suatu peristiwa gitu ya yang pernah terjadi di Indonesia. Itu tuh terjadinya kapan sih kalau boleh tahu? Jadi pemberontakan PKI Madiun ini terjadinya pada tanggal 18 September 1948. Oh, jadi 3 tahun setelah kemerdekaan. Ternyata masih ada pemberontakan. Iya, setelah dijajah. Iya. Oh, untuk tempatnya di mana sih kalau boleh tahu? Tempat pemberontakan PKI Madiun. Iya. Yang pastinya di Madiun, di Jawa Timur. Salah satu kabupaten di Jawa Timur. Sebenarnya pemberontakan ini tuh di seluruh se-Jawa Timur. Cuman yang paling yang paling gemparnya itu di Iya. Kabupaten Madiun gitu. Oh. Makanya dinamakan PKI Madiun tuh dari tempat. Oh, jadi namanya itu dari tempat. Oke. Terus Terus untuk kronologi pemberontakan PKI Madiun tuh gimana sih? nah, untuk pemberontakannya itu terjadi pada bulan September 1948 di mana suatu organisasi ini tuh melakukan aksi culik, saling culik. Terus mereka itu tidak terima gitu kalau ada orang yang beribadah terus ke tempat ibadah terus melakukan ibadah apapun, mereka nggak terima karena ideologi mereka itu komunis. Nah, lalu pada 18 September 1948 mereka gencar-gencarnya makin memanas gitu. Pada pukul 3 18 September 1948 yang bertempat di Madiun, posisi terakhir mereka setelah keliling Jawa Timur, Jawa Tengah gitu. Lalu mereka menempati Madiun. Nah, dari situ mereka itu menyatakan perang kepada Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta itu mengirim pasukan Siliwangi dan mengepung daerah Madiun. Lalu mereka itu untuk menghindari konflik, mereka itu akhirnya kaburnya itu ke sebuah desa yang dimana di suatu gunung itu tuh mereka menemukan senjatanya. Oh iya. Gitu. Ternyata di situ tuh udah dipersiapkan batalion yang dikirim oleh Presiden Soekarno. Jadi mereka ditangkap di situ dan ditembak di situ. Oh, berarti udah nyiapin jebakannya Ya, ya. jadi dari situ PKI udah mulai dihempas, terkikis gitu. Kan PKI Madiun ini pemberontakan ya. Dan pemberontakan itu gak mungkin kan kalau gak berkelompok gitu Iya, kan. benar. Aku tuh pengen tahu tokoh dan dalang dari pemberontakan PKI Madiun ini siapa aja sih? Nah, jadi tokoh dan dalang dari peristiwa PKI Madiun ini tuh gak cuma 1 atau 2 orang, melainkan ada 10 orang. Wow. Jadi ada banyak gitu ya, Iya. gak cuma 1 atau 2 orang. Nah, diantaranya tuh dimulai dari dalangnya gitu ya. Dalangnya tuh ada dua Muso dan Amir Syarifuddin. Nah, terus buat para anggotanya itu ada Dean Aidit, Misbah, Alimin, Darsono, Semaun, Heng Sneflit dan Tokoh lainnya. ya ada Abdul Latif terakhir tuh. Abdul Latif soalnya dia terlambat. Oh, gitu. Jadi dia baru dimasukkan. Itu tuh tokoh-tokohnya ya. Jadi tetap aja ada komunitas-komunitas dari wilayah lainnya juga. Jadi nggak cuma bersepuluh, tapi pemimpinnya itu ada 10 tiap Iya. daerah. Oh iya. Emang senjata yang dipakai itu apa sih? Katanya sih senapan gitu ya. Oh, yang itu ya mereka temui waktu di gunung bekas penjajah Iya, dulu. iya. Jadi mereka ambilin gitu. Jadi mereka tuh memakai senjata bekas gitu ya. Iya, bekas penjajah dari Belanda, Inggris, sama yang lainnya gitu. Emang kalau korbannya? Nah, kalau korbannya tuh kalau gak salah ada 24.000 orang. Oh, 24.000 orang. Di 8.000 orang itu ada di Yogyakarta, 4.000 di Desa Cepu, dan 12.000 di Ponorogo. Jadi korbannya tuh gak cuma para pejabat-pejabat, melainkan warga juga ikut kena gitu. Kasian ya. Kasian. Maksudnya kena itu. Mereka yang gak bersalah tetap kena imbasnya. Untuk pencegahannya ini gimana sih?
Jadi pemberontakan PKI Madiun ini baru berakhir 3 bulan. Jadi mereka itu memberontak itu 3 bulan selama 3 bulan. Tapi akhirnya kalahnya di PKI karena pemerintahan dari kita tuh ngirim membuat GOM, gerakan operasi militer, biar mereka tuh kayak gak sembarangan masuk orang loh gitu. Biar gak ada lagi kayak kelompok-kelompok pemberontakan. Ya pasti jangan sampai ada dong. Terus emang pemimpinnya itu siapa sih? Nah, pemimpin dari peristiwa PKI Madiun ini itu ialah Amir Syarifuddin. Oh, Amir. Iya, yang tadi kabinet. Iya, Jadi dia kan termasuk dalangnya juga, Muso sama Amir Syarifuddin. Nah, pemimpinnya Amir Syarifuddin. Gitu. Lalu gimana nih pendapat kalian tentang pemberontakan ini tuh supaya nggak terjadi lagi lah di zaman sekarang gitu? Kalau menurut Putri, Menurut aku sih GOM itu masih bisa ya buat sekarang, gerakan operasi militer masih bisa dilakuin sekarang. Cuman kayaknya kan karena sekarang ada media sosial, jadi mungkin lebih cepat ya informasinya. Kayak misalkan ada pemberontakan apa, bisa langsung dilaporin ke polisi atau apa gitu. Menurut aku sih gitu, lebih cepat aja informasinya. Boleh. kalau menurut Hanif? Kalau menurut aku pribadi mungkin kan di zaman sekarang tuh kita sudah termasuk zaman modern. Iya. Di zaman modern itu otomatis sudah terdapat teknologi-teknologi yang super canggih, yang bisa kita akses setiap dimanapun dan kapanpun gitu ya. Benar. Nah, di salah satu zaman modern ini ada yang namanya sosmed, yang dimana kita bisa saja mendapat banyak sekali berita langsung ke kita hanya dari sosmed ini. Nah, apabila nanti kita jumpa gitu ya di sosmed itu ada berita tentang pemberontakan atau kekacauan atau apa gitu, kita bisa saja langsung melaporkan ke peristiwa itu tuh ke pihak yang berwajib seperti polisi, tentara, dan lain sebagainya. Dan apabila kita melihat secara langsung dengan mata kita sendiri, kita bisa langsung menelponnya, kan sudah ada HP gitu ya. Zaman sekarang zaman modern, jadi kita bisa langsung menelpon polisi atau tentara. Lebih gitu. cepat sama lebih kecep, Iya. lebih gesit gitu. Jadi emang pencegahan itu harus dari awal ya, jangan sampai betul. udah panas Baru jadi susah. iya. Udah banyak anggota. Nah, kesimpulan dari podcast tadi, PKI Madiun adalah Partai Komunis Indonesia Yang ingin mengganti landasan Indonesia menjadi komunis. Yang bertujuan untuk mengganti bangsa Indonesia menjadi negara Soviet. Sekian podcast dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan biarkan hal kecil menjadi besar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.